Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri. Saya dari SMK Prestasi Agung. Di sini saya dari kelompok 1 yang mendapatkan materi tentang penyakit sistem imun. Dan saya akan mempresentasikan tentang penyakit HIV atau AIDS. Oke, sekarang kita lanjut ke pengertian dari HIV. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah sejenis virus yang menyerang atau menginfeksikan sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Nah, pengertian dari AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah sekelompok gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Nah, itu tadi adalah pengertian dari HIV atau AIDS. Sekarang kita lanjut ke perjalanan penyakit dari HIV menuju AIDS. Perjalanan penyakit HIV menuju AIDS, yang pertama, HIV memasuki tubuh seseorang. Tubuh terinfeksi dan virus mereplikasikan diri dalam sel orang tersebut, terutama sel limfosit T, CD4, dan juga makrofag. Virus HIV akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dengan menghasilkan antibodi untuk HIV. Masa antara masuknya infeksi dan terbentuknya antibodi yang dapat dideteksi melalui pemeriksaan laboratorium adalah 2-12 minggu dan disebut adalah masa jendela atau window period. Selama masa jendela, pasien sangat infeksius, mudah menularkan kepada orang lain meskipun hasil pemeriksaannya masih negatif. Hampir 30-50 orang mengalami masa infeksius akut pada masa infeksius ini, di mana gejala dan tandanya yang biasa timbul adalah demam, pembesaran kelenjar getah bening, keringetan malam, ruam kulit, sakit kepala, dan juga batuk. Orang yang terinfeksi HIV dapat tetap tanpa gejala atau tanda atau asimptomatik untuk jangka waktu cukup panjang, bahkan 10 atau lebih, dan dapat menularkan infeksi kepada orang lain. Kita hanya dapat mengetahui bahwa orang tersebut terinfeksi HIV dari pemeriksaan laboratorium antibodi HIV serum. Human Immunodeficiency Virus atau HIV dapat memasuki tubuh manusia melalui 3 cara. Cara pertama yaitu berhubungan seksual. Cara kedua, penggunaan jarum yang tidak steril atau terkontaminasi HIV. Dan cara yang ketiga adalah penularan HIV dari ibu yang terinfeksi HIV ke janinnya dalam kandungan, yang dapat dikenal sebagai penularan HIV dari ibu ke anak atau PPIA. Nah, tadi itu adalah perjalanan penyakit dari HIV menuju AIDS. Sekarang kita lanjut ke tanda dan gejala penyakit HIV. Tanda dan gejala penyakit HIV itu ada 3 fase. Fase pertama disebut infeksi HIV akut. Pada fase awal ini, penderita HIV akan mengalami gejala mirip seperti flu. Nah, yang seperti sariawan, sakit kepala, kelelahan, radang tenggorokan, dan juga hilangnya nafsu makan. Gejala ini bisa bertahan selama 1-2 minggu atau bahkan lebih. Sekarang kita lanjut ke fase kedua. Fase kedua atau latent HIV. Pada fase ini, tanda-tanda HIV atau AIDS memang tidak terlihat, tapi penderita tetap bisa menularkannya kepada orang lain. Pada akhirnya fase kedua, sel darah putih turun secara drastis sehingga gejala yang lebih parah pun mulai muncul. Sekarang kita lanjut ke fase ketiga. Fase ketiga atau AIDS merupakan fase terberat dari infeksi HIV. Tanda-tanda HIV atau AIDS pada tahap ini antara lain berat badannya menurun drastis, sering demam, mudah kelelahan, diare kronis, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, itu tadi adalah tanda dan juga gejala dari penyakit HIV atau AIDS. Nah, sekarang kita lanjut ke cara pencegahan terjadinya HIV. Di sini ada 5 konsep: A, B, C, D, dan juga E. Pengertian dari A atau abstinence, artinya absen seks atau tidak melakukan hubungan seksual yang bagi belum menikah. Dan juga B atau faithful, artinya bersikap setia kepada pasangan atau tidak berganti-gantian pasangan. Dan yang ketiga C, kondom, artinya cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. Dan D atau drug null, artinya dilarang menggunakan narkoba. Dan yang E terakhir, equine payment, artinya pemakaian alat yang bersih, steril, dan sekali pakai dan juga tidak berganti-gantian. Di antaranya seperti alat cukur dan juga sebagainya. Dapat juga memberikan edukasi atau pemberian informasi yang benar. Nah, itu adalah cara mencegah HIV. Kita nggak boleh sampai tertular ya.
Ayo, siapa tadi yang mendapatkan gejala seperti itu? Serem ya ternyata. Nah, yang terakhir adalah pengobatan. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, namun ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus ini. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk mengandalkan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Dan ini adalah beberapa jenis obat ARV, antara lain 1. Evarifene, yang kedua Etraviren, yang ketiga Nevirapine, dan juga keempat Lamivudine, dan yang kelima adalah Vidofudin. Nah, itu tadi adalah pengobatan HIV. Nah, jangan sampai kita tertular ya, walaupun kita udah tahu cara pencegahannya, kita harus menerapkan itu agar tidak tertular oleh HIV. Nah, itu tadi adalah presentasi dari saya. Bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.